Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ansietas, psikosomatis dan asam lambung serta GERD, gak usah khawatir sahabat-sahabat, bukan hanya Anda yang merasakannya, ratusan bahkan ribuan orang yang merasakannya dan mengalaminya. Dan banyak juga yang sudah kembali pulih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kesembuhan ini secara lahiriah, secara ilmiah, itu perlu kita ikutin ya, perlu kita ikuti, perlu kita ikhtiarkan, dan yang menyembuhkan harus yakin, seyakin-yakinnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Psikosomatis itu adalah berawal dari selalu berawal dari trauma di masa yang lalu, baik yang pernah dilihat, yang pernah didengar, yang pernah dialami, dan tersimpan di memorinya, di dalam long term memory, di dalam pikiran bawah sadar kita semuanya. Dan daya serap, daya rekamnya itu sangat luar biasa. Jikalau sudah tersimpan di memori tersebut, apa yang kita lihat, kita tonton, kita saksikan, kita dengar, kita alami, itu akan tersimpan di dalam memori kita sangat teguh sekali, sangat kental sekali, sangat kokoh sekali. Dan itu yang membuat yang tadinya ceria menjadi penuh dengan keluh kesah. Yang tadinya Anda mungkin penuh dengan optimisme, tiba-tiba menjadi pesimis. Yang tadinya ceria menjadi tidak ceria lagi. Kemudian yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan perjuangan dalam kehidupannya, dan tiba-tiba menjadi seorang yang sangat lemah, lesu, seperti itu. Kemudian yang tadinya sangat peduli kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman. Nah, saat ini jangan heran kalau menjadi egois, melihat ke dalam diri sendiri terus. Kemudian yang dikeluh kesahkan adalah apa yang dirasakan di dalam diri. Jadi kurang begitu perhatian ke orang tua, ke suami, ke istri, ke anak. Dan itulah ciri-ciri khas daripada orang psikosomatis. Nah, sebelum psikosomatis itu awalnya akan terjadi ansietas dulu, kecemasan berlebihan. Nah, kalau kecemasan berlebihan itu belum begitu pengaruh kepada fisik dan organ tubuh, tapi kalau udah semakin lanjut maka akan terjadi psikosomatis, di mana psikosomatis ini ansietas atau kecemasan, ketakutan yang berlebihan dan berkelamaan dan berpengaruh kepada organ tubuh kita, pengaruh kepada kentalnya darah, pengaruh kepada asam lambung, pengaruh kepada radang di pencernaan, ya, pengaruh kepada penegangan di otot-otot kita, dan pengaruh ke tekanan darah, pengaruh kepada apapun yang di dalam tubuh kita sangat berpengaruh. 88% ketakutan, kecemasan tersebut. Nah, sesungguhnya kalau misalkan kita hanya karena ketakutan akan kejadian yang sudah terlewati waktu dulu, misalkan pernah tiba-tiba berdebar-debar, tiba-tiba lemes, langsung ke UGD. Di UGD diponis A, B, C, dan D misalkan. Atau sedang ke mall, kemudian tiba-tiba kok lemes, keringat dingin, langsung gemetar, berdebar. Nah, kemudian itu yang menakutkan luar biasa. Atau yang sedang upacara, tiba-tiba saat upacara keliungan, kemudian jatuh pingsan. Nah, kemudian atau yang pernah kejadian mimpi yang sangat menakutkan sehingga bangun tidur berdebar-debar yang sangat luar biasa. Atau pernah nonton sesuatu yang sangat horor, yang sangat menakutkan sehingga mempengaruhi tubuhnya. Dan itu awalnya bukan masalah yang dilihat dan tonton yang dialaminya, bukan. Tetapi masalahnya harus fokus kepada kenapa pingsan, kenapa kelengan di awalnya, ya. Kenapa berdebar-debar, kenapa keringat dingin di awalnya. Itu disebabkan akibat dari pasti
pasti akibat dari bisa karena tensi sedang rendah, bisa karena kolesterol sedang meningkat, bisa karena gula darah sedang ngedrop, ya, bisa karena hipovolemik, yaitu adalah kurangnya cairan dehidrasi di dalam tubuh kita. Nah, bisa karena kurang nutrisi, makan tiba-tiba langsung kecapean, kurang tidur, kecapean, begadang, kemudian upacara. Nah, otomatis gula rendah, tensi rendah, HB rendah, yang akhirnya terjadi kelengan, pingsan dan sebagainya. Itu awalnya kita harus pahami dulu itu. Karena kalau tidak dipahami itu, walaupun Anda datang ke rumah sakit atau ke klinik dikatakan, "Oh, ini normal, bagus, gak apa-apa," itu pasti gulanya nggak dicek. Biasanya pasti gulanya nggak dicek. Itu terus kata-katanya yang keluar adalah punishment. Misalkan, "Wah, ini jantung, jangan-jangan." Nah, itu langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Kita tidak menyalahkan, jangan menyalahkan ada yang di UGD. Cuman memang setiap orang yang sedang kondisi panik, takut, itu alam bawah sadarnya itu membuka, sehingga cepat sekali masuk yang negatif, itu cepat sekali masuk dan tersimpan di situ. Nah, sesungguhnya kejadian tersebut itu yang menyebabkan trauma di dalam alam bawah sadar kita. Tetapi itu hanya beberapa persen saja, sahabat. Karena biasanya kejadian itu kemudian udah sembuh, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, udah enakan itu, udah bisa aktivitas lagi, sebulan udah bisa aktivitas lagi. Kok tiba-tiba ketika terulang lagi penyebab yang tadi, kurang tidur lagi, ngerokok lagi, kemudian kurang gula lagi, ya, glukosanya kurang, kemudian makannya kurang, terjadi gemetar lagi. Nah, yang kedua kali itu baru apalagi kalau pernah mendengar, wah, ini mah normal secara medis, maka akan mencari-cari di mana? Akan mencari-cari di buku, di YouTube, kemudian di Facebook, kemudian di Google, akan mencari-cari penyakit apa ini, keluhannya kok kayak gini. Nah, yang didapatkan dengan keluhan yang sama seperti itu akan didapatkan apa kesimpulannya? Menyimpulkan sendiri. Oh, ini GERD. Tanda-tanda asam lambung kayak gini, tanda-tanda GERD kayak gini, tanda-tanda jantung kayak gini, tanda-tanda kanker kayak gini. Wah, makin takut. Nah, di situ 1%, 2%, 10, 20, 30, 40, 50, 60% itu didapatkan hal yang buruknya itu dari yang dibaca. Belum lagi teman kita yang mengatakan kepada kita, "Wih, hati-hati, itu teman saya yang kayak gitu mati." Nah, itu masuk lagi ke pikiran bawah sadar kita, ke memori kita. Ya, jadi yang dibaca, yang dilihat, yang disaksikan, yang didengar semakin numpuk di sini. Padahal kejadiannya yang waktu itu hanya karena itu, kemudian terulang kedua kali. Nah, sesudah itu apa yang ditakutkan? Takut terulang lagi. Yang kedua, takut penyakit yang dibaca tersebut, takut kematian karena dibaca juga tanda-tanda kematian. Nah, tetapi secara solusi tidak ada yang dibaca. Karena saking banyaknya yang dibaca, saking banyaknya referensi, bingung Anda. Sehingga tidak ada satupun yang diikuti, malah fokusnya bukan ke gula darah supaya naik gimana, kemudian nasi supaya banyak, karbohidrat gimana supaya cukup, cairan supaya cukup gimana supaya nafas yang masuk ke dalam tubuh kita bagus gimana, hindari nikotin, hindari rokok misalkan. Kemudian bagaimana supaya tidurnya tetap cukup 5-6 jam. Nah, ini enggak, ini malah main handphone terus sampai jam 12. Ya, bagaimana bisa tidur? Kemudian makannya biasa-biasa, bahkan saking takutnya makannya cuman bubur, gimana ada energinya. Nah, kemudian saking takutnya kencing manis, malah minumnya air putih. Maka air putihnya bagus, lanjutin, tetapi glukosanya pasti rendah. Maka selama dari waktu itu ke waktu, dari waktu ke waktu, bukan semakin enak. Yang dicari adalah obat apa lagi ya yang bagus. Yang dicari apa lagi? Yang dicari apa, dokter mana lagi yang bagus ya? Terapis yang mana lagi yang bagus ya? Itu terus yang dicari. Pengobatan apa lagi yang paling bagus? Tapi yang dicari bukan solusi kalau gitu. Yang dicari adalah obat. Yang dicari adalah manusia. Solusinya adalah kembali istighfar kepada Allah, taubat. Yang kedua adalah cari solusi yang kepada yang ahlinya, yang pernah melakukannya, merasakannya, dan ahli dibilang
medis, psikologis, dan ketauhidannya. Karena psikosomatis ini campur aduk, penyakit segalanya campur aduk. Maka pengobatannya pun nggak bisa dengan medis doang, nggak bisa. Dengan hipnoterapi doang nggak bakal mampu. Dengan doa doang, dengan ruqyah doang nggak akan mampu. Herbal doang nggak akan mampu. Dengan berkeyakinan yang full aja tanpa ikhtiar nggak bakal mampu. Kalau menurut Allah mampu menyembuhkan kita walaupun tanpa obat, tanpa terapi, tanpa herbal mampu, tanpa obat kimia mampu Allah. Tetapi secara sunnatullahnya tidak akan terjadi kesembuhan. Andai kata tidak, penyakit khusus psikosomatis ini luar biasa memang. Penyakit yang sejuta rasa, penyakit yang orangnya itu aneh. Orangnya itu aneh, ngeyel, ya kan? Yang kedua ingin tahunya sangat tinggi, yang ketiga udah tahu malah semakin takut. Ingin tahunya tinggi, tapi kalau udah tahu semakin takut. Makanya ingin dicek ini, cek itu, cek lab, cek ini, cek CT scan dan sebagainya. Sesudah tahu malah takut luar biasa. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di sini akan menjelaskan betapa simpelnya sebetulnya pemulihan psikosomatis. Ya simpel. Saya 2 tahun dulu psikosomatis karena nggak ada yang memberikan informasi secara benar, akurat, lengkap. Dulu tidak ada mentor seperti yang saya harapkan, ya. Yang medisnya iya, psikologisnya iya. Di dalam satu orang itu medis ya, psikologi tauhid iya, dan beliau sudah pernah merasakan penyakit yang sama seperti saya. Dulu nggak menemukan saya, belum pernah menemukan dulu saya. Kalau ahli psikosomatis ada, tapi beliau belum pernah merasakannya. Ya, hipnoterapis yang di bidang psikosomatis ada, tapi beliau belum pernah merasakan dan bukan ahli di bidang medis. Nah itu, dan tidak pendekatan kepada Allahnya. Nah sebab itu, yuk kalau ingin sembuh, disembuhkan sama Allah, yang sedang psikosomatis, ansietas, 3 hal aja. Kita secara fisiknya kita perbaiki. Apa itu? 3 aja. 1, air cukupkan 8 gelas sehari. 2, glukosa, gula darah cukupkan 120 sampai 170, gak usah takut kencing manis. Yang ketiga, ketauhidan kita dekatkan lagi, banyak lagi pengetahuan tentang ke Allahnya. Sehingga semakin tak kenal ke Allah, semakin tenang hidup kita. Semakin kenal ke Allah, semakin nyaman hidup kita, nggak penuh dengan ketakutan, kecemasan, was-was dan sebagainya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah kemudian yang keempat, 1 tambah lagi. Keluar rumah, jangan tinggal di kamar terus. Mau apapun yang dirasa, keluar rumah, jalan kaki, gerakin tubuh kita. Gerakin tubuh kita, jangan diikutin itu kita lemes. Yang penting sebelum kita jalan, sebelum kita keluar, pastikan sudah makan dulu. Cukupkan karbohidratnya supaya ada energi. Yang kedua, minum gula batu atau gula pasir. Ya. Nah kalau udah kayak gitu, mau takut mau apapun, dijamin insya Allah tidak akan terjadi. Aduh takut pingsan, nggak pingsan. Perasaan doang takut pingsan, nggak apa-apa kalau takut pingsan, yang penting nggak pingsan. Aduh takut mati, ya nggak apa-apa. Takut mati yang penting, kalau belum Allah tentukan mati, yang belum mati juga. Tetapi kalau kita ikutin itu semuanya, kita akan tetap diam di rumah, dan pembuluh darahnya akan semakin kental. Kalau darah semakin kental, maka aliran darah ke kepala kurang, akhirnya sempoyongan, keliengan, kemudian di tangan keringetan, pegel, kebal, pinggang, punggung sakit, ya kan, ke kaki lemas. Kenapa? Darahnya didiamkan, kental jadinya. Belum ditambah kurang cairan, lebih kental lagi. Ditambah asam urat meningkat, lebih kental lagi. Ditambah trigliserid, kolesterol meningkat, lebih kental lagi. Ditambah gulanya rendah, gak ada tenaga, makanya pucat, keliengan, sempoyongan, matanya kabur. Nah itu nggak aneh, maka Anda saya ajak untuk tidak usah aneh. Oh ini karena gara-gara ini secara medisnya. Nah berarti harus makan 2 jam 10 suap, minum manis 2 jam 1 gelas, minum air putih 1 gelas 1 jam. Wah udah, lakukan apa yang saya sampaikan aja udah. Nggak usah nyari terapi, nggak usah Anda datang ke sini, nggak perlu Anda ikutin nih video saya, ikutin, insya Allah. Kemudian yakinnya kepada Allah, yang menyembuhkannya Allah, yakin 100%, dan percayalah ke saya dan lakukan. Jangan cuma percaya aja, lakukan. Percaya, lakukan, dan yakinnya kepada Allah yang menyembuhkan.
Yang kedua, secara psikologisnya, tanamkan dalam batin, dalam pikiran Anda bahwa oh iya ya, semua orang kalau terjadi kejadian masa lalunya seperti saya, pernah trauma, akan sama seperti saya. Mau dia profesor, mau dia dokter, mau dia perawat seperti saya, mau dia bidan, mau dia orang hebat, mau dia ustadz, mau dia ulama. Kalau kejadiannya seperti saya, masa lalunya pernah kejadian berulang-ulang seperti itu waktu dulunya, insya Allah pasti akan sama seperti saya. Katakan seperti itu. Secara psikologisnya, oh berarti bukan tubuh saya yang harus dirubah. Yang dirubah adalah isi daripada memori saya. Dengan apa ngisinya? Dengan hal-hal yang baik tentang Allah, hal-hal yang baik tentang Rasulullah, hal-hal yang baik tentang orang-orang yang optimis dalam hidupnya, penuh semangat dalam hidupnya. Jangan membaca, menonton orang-orang yang pesimis. Nonton, bertemu, berkomunitas dengan orang-orang yang sama-sama keluhannya. Anda sama dengan ingin sembuh, tapi Anda menjeburkan diri kepada cairan atau air got. Berarti bukan sehat, bukan bersih, tambah kotor. Oleh sebab itu keluar Anda dari komunitas yang sama-sama psikosomatis, keluar. Ada komunitas GERD, Anda keluar. Insya Allah. Kalau Anda tetap di situ aja, Anda udah enakan nih, baca lagi keluh kesah orang, Anda kena lagi. Karena apa yang dibaca itu akan nempel di sini, di LTM, long term memory. Ya kan? Yang kedua, yang ketiga, sahabat-sahabat, dekatkan diri ketauhidan kita kepada Allah. Kenali, baca tentang Allah, tentang kasih sayang Allah, baiknya Allah kepada kita, yang mengurus kita siapa, diri kita ini siapa, dari mana, sedang di mana, akan kemana, dan Allah begitu cinta dan sayang kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Ingat-ingat, tulis oleh Anda nikmat-nikmat Allah itu. Jangan ngeluh kesah masalah lambung terus, sedangkan jantung masih bagus Allah berikan, ginjal 2 masih bagus Allah berikan, ke Anda nggak ingat itu. Kemudian mata masih 2 normal, nggak picak, bagus. Kemudian telinga bagus, masih diberikan pendengaran sama Allah. Otak masih normal, tidak gila. Kemudian tangan kaki nggak setruk, alhamdulillah. Kemudian pencernaan kita masih bisa makan dan minum walaupun kurang enak sedikit, normal. Nah, tapi kita fokusnya kepada lambung gimana, fokusnya kepada detak jantung saya gimana. Nah, itu dia. Jadi yuk kita kenali Allah, kemudian kenali sayangnya Allah ke kita, kenali nikmat-nikmat Allah yang banyak. Anak kita lihat itu titipan Allah, suami kita lihat itu titipan Allah, istri kita lihat itu titipan Allah. Kemudian kendaraan yang Allah berikan, rumah yang Allah berikan, itu gaji yang Allah berikan, nafas yang Allah berikan. Terus tulis nikmat-nikmat Allah sehingga akan menutupi lambung yang memang tidak ada masalah. Asam lambung bukan penyakit yang masalah, bukan. Asam lambung, GERD bukan masalah yang serius, bukan, biasa. Dengerin, biasa. Yang luar biasa adalah pikiran kita yang negatif. Yang negatif dari mana? Bukan salah Anda, tetapi yang masuk lewat mata, yang kita baca terus kan suka didramatisir orang yang bikin artikel itu. Ya, yang ngomong artikel yang akhirnya jualan obat misalkan, yang akhirnya jualan training misalkan. Nah, itu kalau dikupas kemudian ditanya kepada ahlinya yang netral, nih dengerin, asam lambung tidak bahaya, GERD tidak bahaya, normal, biasa saja, nggak ada masalah, ya. Dan hal itu kenapa saya bicara seperti ini. Yuk kita harus bangkit lagi tanpa udah stop. Anda berobat stop aja. Sampai saat ini udah habis berapa puluh juta Anda berobat. Ya, mencari-cari terus. Carinya Allah, tobat segera. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur, kurang peduli kepada orang tua, kurang peduli kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat. Allah sentuh dengan penyakit ini. Karena kalau disentuh cuma dengan penyakit pilek doang, si Asep ini kurang, nggak kembali ke Allah, tetap ngeyel, tetap di jalan yang jelek. Nah, makanya harus dihantamnya, disentuhnya oleh Allah si Asep ini dengan penyakit psikosomatis selama 2 tahun. Supaya apa? Kembali lagi nyenengin Al-Quran, kembali lagi nyenengin dakwah, kembali lagi nyenengin baca-baca tentang tauhid, kemudian semakin dekat lagi sama orang tua, sama keluarga, sama sahabat. Nah, kata Allah, itu yang aku mau. Bukan sangat benci ke kita, bukan. Allah sayang ke kita.
Allah sangat sayang ke kita. Mungkin selama ini kita penuh dengan dosa dan maksiat. Allah sayang ke kita, maka kita diberikan sentuhan yang membuat kita, yuk kita ke Allah lagi. Bukan mencari-cari obat, bukan Bapak Ibu, bukan. Yang datang ke klinik kami, yang konsultasi ke kami, gak sedikit yang banyak habis hartanya untuk berobat ke sana kemari, dalam negeri, luar negeri. Sembuh tidak? Tidak disembuhkan sama Allah. Bahkan ada yang kedukun segala, disembuhkan tidak? Tidak, malah tambah repot. Karena bukan itu. Solusinya adalah satu, ingat kepada Allah, introspeksi diri, taubat. Secara medis lanjutkan ikhtiarnya, secara psikis lanjutkan ikhtiarnya, tauhid kita perbaiki. Di mana saja Anda berobat, lanjutkan saja. Yang penting ini tadi, Allahnya jangan hilang dalam hati kita. Secara lahiriahnya jangan kita, logika kita normalkan lagi. Makanya pengobatannya adalah trilogika. Normalkan lagi logika medisnya, normalkan lagi logika psikologisnya, normalkan lagi logika tauhidnya. Nah, ini video ini mudah-mudahan jadi wasilah sahabat-sahabat kembali bangkit lagi, semangat lagi, optimis lagi, yakin lagi, berikhtiar lagi, berdagang lagi, silakan berbisnis lagi. Ada perut perih, oh iya biasa ini karena tadi makan pedas. Perut kepala pusing, oh ini karena tadi kurang tidur. Udah kayak gitu. Dulu Anda kan hebat kayak gitu. Kok meriang ya, kok pilek ya? Oh iya sedang musim pilek, mungkin imunitasnya sedang kurang bagus dan cuaca sedang kurang bagus. Ini adalah dari Allah semuanya. Tugas kita ikhtiar berobat. Berobat aja ke dokter, berobat ke dokter. Ketika pilek, mencret, diare, berobat ke dokter. Tapi kalau untuk psikosomatisnya udah gak usah cari-cari obat lagi, udah. Gak usah cari-cari siapa yang ngobatinya yang paling hebat, gak usah. Allah yang paling hebat. Tapi kalau Anda mencret, diare, pusing, sakit gigi, berangkatlah ke dokter, berobat ke beliau yang ahli menurut beliau, menurut Anda. Ya sahabat-sahabat semuanya, di video ini saya hanya ingin menyampaikan, hanya ingin sekali Anda sehat, Anda sembuh. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, prinsipnya, kemudian rahasianya supaya benar-benar disembuhkan sama Allah selain yang tadi adalah pura-pura sehat, pura-pura sembuh. Jangan usah ngeluh kepada manusia, kepada makhluk gak usah ngeluh lagi tentang psikosomatis. Tapi kalau Anda berobat harus ngeluh ke dokter. Silakan ngeluh, dok saya sakit flu, saya demam, saya ini, harus. Karena kalau nggak ngeluh itu nggak tahu dokter itu ngobatinnya seperti apa. Tapi kalau psikosomatis ini udah capek Anda ngeluh kepada suami, pada istri Anda capek ngeluh kan, nggak ada solusinya. Kepada siapa? Kepada yang ahli kesehatan aja capek Anda ngeluh kan, gak paham beliau karena belum pernah merasakannya. Ya malah dianggap sebagai itu diada-adain, sepele itu, lebay dan lain sebagainya. Ngeluh kepada teman malah ditakut-takutin. Ngeluh kepada ini jin, ini guna-guna. Coba Anda gimana gak semakin rumit ininya. Jadi sekarang udah, Anda ketika ditanya sama saudara, sama teman, sama siapa aja, katanya kamu sakit kemarin, ya kemarin sakit tapi sekarang saya sudah sembuh, disembuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sembuh ya, sembuh. Walaupun ada yang dirasa masih kelingan, walaupun masih pusing, walaupun masih meriang, walaupun masih keringat dingin, karena sudah paham ilmunya nih, ilmu ini nih, ini ilmu mahal, ini ilmu mahal. 3 hal tadi, gula, karbohidrat, cairan, gerak. Nah, ini ilmu mahal secara medisnya. Secara psikologisnya tadi, secara tauhidnya tadi, maka siap, saya tanya kepada Anda, siap untuk sehat, siap untuk semangat, siap untuk bermanfaat di dunia ini, siap untuk optimis. Kalau siap, maka lakukan apa yang saya sampaikan di video ini. Gak usah bertanya herbalnya apakah ngasih, gak usah saya akan ngasih herbal. Anda lakukan ada di video ini gak tanpa herbal, tanpa obat, tanpa apapun, lakukan dengan izin Allah, bismillah, dan dekati Allah. Kemudian baca Al-Quran, dengerinnya Al-Quran. Kemudian jangan dengerin ocehan-ocehan orang yang negatif, yang semakin Anda takut, semakin Anda jauh ke Allah, itu semakin Anda gelisah. Karena kita akan tenang, tentram kalau kita dekat dengan Allah, walaupun fisiknya sakit. Tapi kalau jiwa kita tenang,
akibat dari dekat ke Allah itu akan merasakan ringan penyakit apapun. Sahabat-sahabat, ini sekali lagi ingat, saya mau bicara di video ini hanya kepada Anda yang punya penyakit psikosomatis, yang sedang memulihkan psikosomatis. Yang tidak penyakit psikosomatis tidak berlaku video ini. Nah, tidak berlaku video ini. Ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya Asep Bruder dari RPB School. Mudah-mudahan Anda semuanya dan saya diberikan kesehatan lahir batin kita, kemudian jiwa kita, kemudian semangat kita, kemudian ketentraman batin kita. Meskipun sedang musim pilek, sedang batuk, memang sedang musim, nggak apa-apa. Yang penting ikhtiar kita berobat, gak masalah. Dan harus kita wajib ikhtiar, wajib kita doa. Tetapi yang menyembuhkan yakin, harus seyakin-yakinnya Allah tanpa obat, tanpa ikhtiar mampu banget menyembuhkan kita. Tetapi kita ikhtiar supaya kita dapat amal soleh, dapat pahala buat bekal bertemu dengan Allah, dapat celengan pahala demi pahala dari doa-doa kita. Gak ada doa yang gak diijabah, gak ada. Semuanya diijabah. Tapi ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang digantikan dengan yang lebih baik menurut Allah, dan ada yang dijadikan celengan pahala yang nanti akan kita buka ketika kita membutuhkan. Ketika di mana? Ketika kita sudah tidak sholat lagi, ketika kita sudah tidak baca Quran lagi. Kapan? Di alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Tidak bisa kita baca Quran lagi, tidak bisa kita sholat lagi, sedekah lagi, sudah tidak bisa. Maka sekarang doa-doa yang kita panjatkan tidak ada yang gak diijabah, semuanya dijadikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, itu yang saya ingin sampaikan. Putar ulang ini video ini berkali-kali ya, berkali-kali terus, setiap malam, setiap hari video ini aja terus. Dan Anda gak usah baca ini komentar-komentar yang di bawah video ini, gak usah dibaca itu keluhan semua ini. Kecuali yang kalimat yang bersyukur, nah itu boleh dibaca. Kalau keluhan-keluhan mereka nggak usah Anda baca, delete aja itu, ya, karena akan mengkotori lagi hati kita, pikiran kita. Sekarang kita sedang semangat nih untuk memperbaiki perjuangan ini, sahabat. Berjuang untuk sehat daripada psikosomatis ini perjuangan yang sangat luar biasa besar, bukan main-main, sahabat, besar. Dan perjuangannya perlu pengorbanan yang sangat dahsyat. Pengorbanan dihina, dicaci. Kenapa dihina? Karena dianggap nggak sehat, dianggap nggak sakit, ya, dianggap nggak sakit, nggak apa-apa. Mau dianggap sakit, mau dianggap nggak sakit sama manusia, nggak peduli, biarin aja. Tapi sekarang pastikan setiap orang yang bertemu dengan kita pura-pura sehat kita di hadapan mereka. Kemudian pura-pura sehat lagi di hadapan Allah, supaya Allah memberikan kesehatan benar-benar kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.